Beliau adalah Rektor Kampus Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kepada beliau, Ustaz Profesor Dr. Ahmad Dahoir SHI MHI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtarana wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad wa hadana ila tariqi sayyidina Muhammad wa faddalana bi syari'ati habibina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah ahad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ardi was samaa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para aulia Allah, para alim ulama, guru agama, para ustaz yang berkenan hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para tokoh masyarakat di sekitar Masjid Al-Kautsar Kota Palangkaraya yang dirahmati Allah. Tidak lupa saya juga menyampaikan hormat dan bangga kepada panitia, wabil khusus pada Bapak Effendi yang sudah menyiapkan beserta jajarannya menyiapkan acara peringatan ini, peringatan yang sungguh mulia, peringatan yang sangat ceria, sangat banyak sekali yang hadir. Kira-kira hampir 1 miliar yang hadir pada peringatan malam ini. Tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih sudah mendengarkan bersama-sama saya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Habib Ali Diwangi. Mana Habib? Habib Ali ini mahasiswa saya lah. Diwangi. Yang telah melantunkan syair maulid, mudah-mudahan berkah syair-syair pembacaan maulid itu kita semuanya mendapatkan barokah semangat Nabi besar Muhammad SAW. Ansor, Banser, pengurus PP, PC, NWC dan seterusnya yang hari ini juga berkenan hadir, dan tidak lupa pada jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang di dalam maupun yang ada di luar, dan wabil khusus Bapak Angga, Ibu Nur Haini, anggota DPRD Kota Palangkaraya dirahmati Allah, dan seluruh anak-anakku, adik-adikku yang dirahmati Allah, yang kita hari ini
baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat yang berlimpah dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Saya mengisi ceramah di sini sudah yang kedua kali kalau tidak keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini dalam rangka peringatan Maulid, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat dan cinta dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini bertambah barokah. Mudah-mudahan pertemuan peringatan Maulid ini hajat Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang calon mudah-mudahan kabul hajatnya jadi anggota Islam. Yang belum kawin mudah-mudahan pulang dari masjid ini kawin. Yang masih bujang kawin. Yang sudah kawin mudahan nambah lagi. Yang anak-anakku yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, yang lagi sulit belajar menjawab, mudah-mudahan pulang dari sini diberikan ilham penerang hati sehingga bisa sekolahnya lancar dan oh pian ini banyak bicara daya Jepang lah buat piannya. Yang lima Eropa kamu Jepang lah, Jepang Jawa Bangkok ya. Cocok juga sama juga kayak ulun berdiri boleh kamu Pak. Nah sudah terlihat ya kalau orang pemanggil yang bungas gue rektor lain kumpul rektor. Alhamdulillah malam hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalian Pak hari kita membahas ganteng yang berlaki kayak berlaki yang sudah berpikiran belum 2 hari ya. Ustaz Miftah ada juga di sini. Ustaz Miftah ada kah bininya? Ada kah bini sini ada lah? Berapa anak sini? Anaknya piro Bu Pak Miftah ini? 8 6. Ustaz Eko, mana Ustaz Eko? Semuanya gede. Ada Bu di belakang? Alhamdulillah ada. Coba parkir. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus, kata Allah, ke muka bumi ini, di dunia ini, dan di seluruh belahan kehidupan umat manusia, kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa arti rahmat, Bu? Rahmat artinya ada nama rahmat, Bu. Nama uangnya rahmat, taufik, kasih sayang, penabur kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain satu saja tugasnya, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Bersyukur tidak Bu kita punya Rasulullah. Hari ini Bapak Ibu bisa memperingati peringatan Nabi Muhammad karena siapa? Berkah Nabi Muhammad. Hari ini ibu tutup aurat, cantik-cantik pakai jilbab. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa kita disuruh tutup aurat itu memuliakan kaum perempuan? Dari mana Bu? Itu karena jasa Nabi besar Muhammad SAW.
rupiah, pakai baju yang cantik, baju yang bagus, berkat jasa Nabi Muhammad SAW. Hari ini bapak-bapak bawa tumpeng, panganan, buah banyak sekali. Gawe sapa, Bu? Gawe sampean dhewe. Aku ora duwe. Aku mek banyu putih. Banyu putih sak botol. Dari mana, Bu? Semua bisa seperti ini karena berkat dan jasa Nabi Muhammad SAW. Ibu perhatian, ibu mencurahkan perhatian Bapak Ibu semuanya kepada peringatan orang yang sangat mulia. Lalu kemudian Bapak Ibu membuat makanan-makanan sedekah-sedekah dalam rangka memeriahkan peringatan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semuanya berikan semuanya didampingi dengan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu tak kenal maka tak. Bapak Ibu kenal dengan Rasulullah. Kapan ketemu? Kapan ibu-ibu ketemu? Anu Pak, dan RP masjid Muhammad dodol tukang pentol, Bu. Kapan ketemu, Pak? Sudah pernah ketemu baginda Rasulullah SAW. Orang yang tidak kenal Rasulullah maka tidak akan sayang kepada baginda Rasulullah. Orang yang sayang dengan Rasulullah dia akan kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Orang yang kenal dengan Rasulullah dia akan sayang. Bu, apa saja yang ditempeli Rasulullah SAW akan barokai, akan barokai. Sesuatu apapun yang nempel dengan Rasulullah pasti akan berkah kehidupannya, kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Bapak Ibu tahu sandal? Sandal? Sandal, Bu, nempel kepada baginda Rasulullah SAW, mulia dan berkah. Bapak Ibu, sandal itu bisa bertemu dengan Allah karena nempel dengan baginda Rasulullah SAW. Pada saat Isra Mi'raj ada batas di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini batas. Aku sudah tidak sanggup lagi menyeberangi garis ini, karena jika aku memaksakan memasuki garis yang ada di Sidratul Muntaha ini, maka aku akan hancur berkeping-keping menjadi keping-keping cahaya dan aku tidak sanggup melewati batasnya. Bro, kata Rasulullah, kita sejak di Masjidil Haram kita bareng, bro. Hari ini di seberang Sidratul Muntaha, kenapa engkau tak ikut? Ya Rasulullah, aku tidak sanggup melewati batas ini. Rasulullah bawa sandal. Sandal dipakai Rasulullah menyeberang Sidratul Muntaha dan bertemu dengan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandal mulia karena nempel dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sandali kiai, sandali kiai, melu maulid malah hilang. Hilang. Pak Miftah, sandalku aman orang. Mas Eko, sandalku tolong diamankan. Sandalnya ngaku. Sandal. Kalau sandal saja bisa mulia, Bapak Ibu, bagaimana umat Habibuna Muhammad SAW? Bagaimana umat Masjid Al-Kautsar ini bisa menjadi tidak mulia? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi pasti mulia, Bu. Makanya kita memperingati peringatan Maulid ini
Insya Allah kita semuanya jadi orang yang mulia sebenarnya. Insya Allah kita akan membacakan maulid, sayang maulid kita akan menjadi mulia. Karena apa? Karena kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa Bapak Ibu mulia Bu, orang yang nempel dengan Habibur Muhammad. Bapak, saya nggak kenal Nabi Muhammad, saya tidak tahu baginda Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu tidak kenal dengan Nabi Muhammad, maka berkenalanlah dengan orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Sopo Pak? Sinten? Para ulama, para alim ulama, para habaib, datangi para kiai, para ustadz. Mereka tahu dengan ulama, maka dekatilah para ulama. Mereka kenal dengan Rasulullah SAW, maka berkenalanlah dan berdekatlah dengan para kiai ulama, para habaib. Gak bisa Pak. Bapak Ibu, ada yang suka madu ya? Madu. Bapak Ibu suka madu? Kalau ibu-ibu bapak mau madu itu beli di pasar atau langsung nyecep nang silite madu. Nyecep nang silite tawon atau bapak ibu beli di botolan-botolan yang petani madu. Beli panen, ada petani madu, orang jual madu, lalu kemudian beli, lalu diminum. Manis gak Bu? Manis. Minum madu
langsung nyecep nang bokonge tawon. Kira-kira Bu, apa yang terjadi? Lambene sampean doer. Gak bisa kita langsung kepada Allah, tidak bisa. Kita perlu the bridges. Do you understand the bridges? Kita perlu jembatan. Kita perlu wasilah. Wasilah terbaik kepada Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, aku ngaji Nabi orang kenal, maka wasilah selanjutnya tawassul yang harus dilakukan dengan mendekati para ulama, para kiai, para alim-alim ini. Gak bisa, Pak. Maka berkat jasa para ulama, para habaib, kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Pak kalau nempel dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Pak hidup ini kalau kita dekat dengan Allah. Mulia kalau kita dekat dengan para habaib. Mulia dengan para ustaz-ustaz yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh li khamsata asma'in. Nabi Muhammad pernah bersabda, bagiku ada 5 nama. Bagiku, kata Nabi Muhammad, ada 5 nama. 1. Ana Muhammadun. Namaku, kata Rasulullah, Muhammad. 2. Ana Ahmadu. Namaku yang kedua adalah Ahmad. Yang ketiga, Ana Al-Mahi. Aku adalah penghapus. Namaku yang keempat adalah Al-Hashir. Namaku adalah Al-Hashir, kata Nabi Muhammad. Aku adalah orang yang akan mengumpulkan. Dan yang terakhir, namaku adalah Al-Aqib. Aku adalah penghabisan. Bapak Ibu, monggo ngaji. Hari ini kita akan mengenal nama-nama Nabi Muhammad SAW. Nama-nama Nabi Muhammad jumlahnya ada 1000 nama. Tapi malam ini monggo kita ngaji 5 nama dari baginda Rasulullah SAW itu. 1 dan 2, nama Muhammad dan Ahmad. Ini Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Muhammad dan Ahmad. Muhammad nama baginda Rasul, Ahmad juga gelar dari baginda Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita langsung loncat Bapak Ibu ke nama yang ketiga. Siapa Bu? Yang ketiga, nama beliau adalah Al-Mahi. Artinya penghapus. Bapak Ibu, hari ini banyak kabut. Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang menghafalkan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ankabut. Banyak kabut. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tadi landing jam 1:30. Alhamdulillah dari kota Surabaya landing. Baru kali ini saya landing itu gak ketok apa-apa nih sering. Iki medok ora. Alhamdulillah barokah jamaah semuanya karena malam ini ngisi di sini. Alhamdulillah selamat. Wis bakal meneh numpak pesawat kabut-kabutan. Ngeri. Bu, kalau Bapak Ibu ingin Palangkaraya terhapus kabutnya, mendekatlah dengan Al-Mahi, insya Allah akan terhapus. Bapak Ibu yang dilanda kekurangan dan kemiskinan, mendekatlah dengan Al-Mahi, insya Allah kemiskinan akan terhapus oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Mahi. Bapak Ibu, hari ini sudah belum sekolah, moco sholawat semoga mudah-mudahan kebodohan akan terhapus. Barokah Al-Mahi karena
Inna ana al-qasim wallahul mu'ti. Sungguh aku ini yang membagi rizki kepada semua. Wallahul mu'ti, Allah yang memberi. Rasulullah yang membagi, Allah yang memberi. Bapak Ibu, duwe utang orang. Akeh enggak utangnya sampean? Kata yang punya hutang banyak baca salat. Insya Allah akan pancet. Kalau tidak sampean bayar itu, tapi tetap baca sholat. Bapak Ibu percaya apa tidak? Banyak baca sholat. Insya Allah gak nyampe sebulan. Insya Allah lunas semua. Banyak baca sholat. Amin itu akan bareng amin. Akhirnya hutang. Jamaah masih tahu usah kami. Bapak Ibu perbanyak baca sholawat. Insya Allah Rasulullah akan membantu menghapus apa yang menjadi hajat kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna ana al-qasim wallahul mu'ti. Sungguh aku yang akan membagi rezeki kepada Bapak Ibu semua. Wallahul mu'ti, Allah yang memberi rezekinya. Banyak-banyak baca sholat. Barokahnya luar biasa membaca sholat. Tuh, Sayyidina Ali Pak, yang namanya Rasulullah itu rahmat. Kita hari ini Rasulullah sudah tidak ada, jasadnya ada di Madinah Al-Munawwarah, tapi ruh beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sungguh ketahuilah engkau semuanya, sungguh Rasulullah itu ada di antara kita. Tapi kita yang kadang-kadang memang tidak mengerti, kita tidak bisa melihat, tapi kehadirannya akan bisa kita rasakan melalui hati yang cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu tidak akan kenal dan tidak akan sayang dan cinta jika Bapak Ibu tidak kenal. Bapak Ibu tidak akan bisa mengenal baginda Rasulullah kalau Bapak Ibu tidak mau ngaji, kalau Bapak Ibu tidak mau belajar dan membaca sirah nabawiyah baginda Rasulullah SAW. Bu, Nabi Muhammad itu rahmat. Sayyidina Ali besok mau perang, dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Ali, ta'al ya Ali. Ali datang. Ali besok perang Khandaq. Nggih ya Rasul. Lalu gimana ya Rasulullah? Tolong Ali besok tolong pimpin perang Khandaq. Ya Rasulullah, aku sakit mata ya Rasulullah. Gak mungkin aku romoto pelirah-pelirih memimpin perang di dalam perang Khandaq itu. Nanti kalah ya Rasulullah. Ini motomu loro. Nggih ya Rasul. Loro moto sakit mata Pak Sayyidina. Rene, sini. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah Pak? Apa Ustaz saja? Apapun yang dilakukan Rasulullah meludahi tangannya. Tangan diludahi itu kalau bahasa Eropa itu diidoni. Paham ya? Biar gak paham. Diidoni. Paham ya Pak? Diludahi juga. Diusap tau. Nek meripate Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lirik. Ya Rasulullah, mau apa? Di sini. Matamu sakit. Oke ya Rasul.
dalam riwayat hadis Sahih Muslim sempurna. Nah, jenengan nek ana mripat kena kabut. Ya, banyak kena kabut, Pak. Nah, Pak, kena kabut. Ada yang hari ini sakit mata, Pak. Prinio. Lai doni. Insyaallah, Bu. Abang, mripate sampean. Dalam riwayat Muslim, Bapak Ibu, ludah Rasulullah SAW tidak pernah ada yang terjatuh ke tanah, Bapak Ibu. Kenapa? Rahmat. Ludah baginda Rasulullah SAW adalah rahmat. Jadi kalau ada Rasulullah meludah, maka segera para sahabat menadahi. Ada yang bawa tangan, ada yang bawa wadah, ada yang bawa pincuk, ada yang bawa baskom. Pokoknya di mana ada Rasulullah meludah, maka Rasulullah sahabat berlari mengejar. Di mana ada ludah jatuh, maka di situ para sahabat menadahi ludah beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Miftah, ludah Pak jadi kan ya ditadahi kayak istri Pak Miftah. Rahmat, Pak. Pada saat perang Bapak Ibu, sahabat Rasulullah SAW mata sebelah kanan itu terkena panah, Pak. Mata sebelah kanan terkena panah. Waktu ditarik, ya kok di dalam bola matanya yang lepas, bukan panahnya yang lepas. Ditarik, malah muncul, Pak, yang meripatnya. Muncul itu, meripatnya terjadi muncul. Maka lalu kemudian dihadapkan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah sedemikian parahnya, sakitnya mata itu. Apa yang terjadi? Mata yang lepas itu kemudian dilepas oleh anak panahnya, lalu kemudian dipegang oleh baginda Rasulullah SAW, dimasukkan lagi ke mata sebelah kanannya, lalu sembuh total seketika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana, Bu, kalau sudah kayak gitu? Ada hari ini seperti itu? Duh, kalau hari ini ada seperti itu, gak laku, Pak dokter mata. Rumah sakit itu sepi, Pak. Nabi besar Muhammad SAW semuanya menjadi rahmat bagi kehidupan umat manusia. Al-Mahdi, aku yang akan menghapus, kata Rasulullah. Aku akan menghapus kesedihanmu menjadi kebahagiaan. Aku akan menghapus kemiskinanmu menjadi kebercukupan. Aku akan menghapus doa-doa yang sulit dikabulkan berkat sholawat kepadaku. Maka doa-doa akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan doa, sampai yang namanya sholat pun, jika Bapak Ibu sholat tanpa menyebut sholawat kepada baginda Rasulullah, maka sholatnya tidak sah, rusak sholatnya, batal sholatnya, gara-gara tidak menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah dikerjai dengan sahabat masak kambing. Pak Miftah ini mana daging kambing apa daging kebugato? Bapak Ibu, Rasulullah pernah memasak daging kambing. Sahabat sengaja menambah merica sebanyak-banyaknya terhadap sayur kambing ini. Yang gampangannya dari gue, sayurnya diperbanyak oleh sahabat dengan memperbanyak merica di dalam sayurnya. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja, agar Rasul
keringat peluhnya banyak karena pedas, karena apa? Panas. Maka tubuh Rasulullah mengeluarkan keringat yang sangat melimpah. Dalam riwayat disebutkan tempat duduk baginda Rasulullah basah pak, karena saking dose keringatnya kanjeng Nabi. Dose keringat atau peluh yang melimpah di bekas tempat duduk Rasulullah itu kemudian basah itu direbut oleh para sahabat, kemudian diperas. Perasan keringat baginda Rasulullah itu keringatnya sungguh lebih harum dari minyak kasturi. Diperas, dilebokin jero botol, jadi minyak harum. Jadi minyak harum. Ini riwayat ini sangat sahih sekali. Saking banyaknya keringat beliau kemudian diambil oleh sahabat dan sangat harum sekali. Bapak Ibu, bojone panjenengan anak seneng ngacul Pak, atau lagi main bulu tangkis ada? Nah, Pak, keringatnya banyak gak tuh Pak? Habis main bulu tangkis. Nah, coba Pak, nanti diperas keringatnya Pak, ambil masukkan botol. Nah, coba nanti dilapor awak. Insya Allah Pak, tambah kadasen sampai ya. Keringat Rasulullah seperti ini. Habisnya. Bapak Ibu, kenal tidak dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pemimpin perang yang tidak pernah kalah sepanjang pertempuran. Perang apa saja, ketika Khalid masuk dan menjadi pemimpin, tidak pernah yang namanya kalah. Bapak Ibu, tahu tidak rahasia kenapa Khalid bin Walid menang terus? Suatu ketika besok mau perang, Khalid bin Walid mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, besok aku perang. Ya, kenapa? Ya Rasulullah, berikanlah aku sesuatu agar aku memiliki kekuatan yang baik, memiliki keselamatan yang baik berkah engkau ya Rasulullah. Apa bu Bapak Ibu? Nabi Muhammad mengambilkan satu helai rambut beliau, ditarik Pak rambut beliau, tak diputus. Nih Khalid, peganglah rambutku satu helai ini, silahkan Anda pakai. Dipakai Pak. Lalu malamnya kemudian Khalid bin Walid memakai sorban, kemudian helm besi, baju besi, helm besi itu, tapi di dalam sorban itu kemudian diselipkan satu helai rambut baginda Rasulullah SAW, lalu diikat dengan imamah, lalu kemudian ditutup dengan helm besi, lalu perang. Pada saat perang terjadi peperangan tantangan, ternyata helmnya jatuh. Pada saat helmnya jatuh, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Khalid bin Walid menghentikan peperangan hanya untuk mencari gondok yang namanya helm, yang di dalamnya ada satu helai rambut baginda Rasulullah. Diambil lagi, dipasang lagi, perang, dan terjadilah kemenangan berpihak kepada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid menjadi selamat. Berkah apa itu? Berkat satu helai rambut dari baginda Rasulullah SAW, sampai seperti itunya keberkahan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, manusia yang nempel dengan Rasulullah, karena Rasulullah SAW adalah rahmat, maka kehidupannya akan berubah. Semuanya menjadi tenang, kehidupannya berkah, anak-anaknya nurut,
ibu-ibunya solehah, bapak-bapaknya soleh, karirnya bagus, rizkinya melimpah, dan ketika menghadapi ujian pun manusia-manusia yang bersolawat dan menempel kepada baginda Rasulullah SAW hidupnya akan tenang. Nih contohnya jamaah Bapak Ibu yang hari ini mengikuti peringatan Maulid, saya lihat wajahnya tenang, seduh, nikmat, seperti gak berhutang, seperti tidak punya masalah, walaupun banyak masalah, tapi bisa lihat wajahnya itu. Iya Pak, Pak, pilih mana Pak? Gaji 5 juta nggak tenang, dibanding gaji 50 juta tapi tenang. Gimana Pak? Gimana Mas? Pilih yang mana Mas? Pilih yang tenang. Doa tenang ya Bu, banyak sholawat aja. Orang yang berbanyak dari sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana bis-sholati alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaih. Ngerti artinya Pak? Ora mulya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah bi'adadi man shalla alaih, terhadap sejumlah orang yang bersolawat kepada baginda Rasul. Baca salawat 5 ini Pak, maka kelipatannya bermakna artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, salawat dan salam kepada baginda Muhammad sejumlah orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Satu salawat, tapi untuk orang yang bersejumlah banyaknya orang yang bersolawat di dunia ini, maka kita dapat pahalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, salam sejahtera baginda Rasul sebanyak orang yang tidak bersolawat kepadanya. Jumlahnya banyak yang tidak bersolawat, maka sejumlah banyak itu pula kita bersolawat kepada baginda Rasul. Enak Pak salawat ini. Ini jenisnya salawat limo. Ini salawat yang sering saya baca, saya hafalkan. Pokoknya kabut mikir berkah salawat baginda Rasul. Jebol apa ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaih, salawat dan salam kepada baginda Muhammad sejumlah orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW. Salawat kita akan dilipat gandakan sejumlah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak tidak? Banyak tidak? Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad jumlahnya banyak, maka sejumlah ini juga kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana bis-sholati alaihi, salawat dan salam kepada semua manusia yang hari ini berperkara di hadapan Rasulullah. Ayo, banyak tidak jumlahnya? Kita sejumlah itu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dan yang terakhir, wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaih, salawat dan salam kepada baginda Muhammad kepada
Sholawat 5 ini kalau dibaca habis asar, insya Allah kita akan dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang halal dan rezeki yang halal. Kalau sholawat ini dibaca setelah sholat Isya, maka hati menjadi terang, menjadi mudah semua. Anak al-mahdi kata Rasulullah, aku adalah menghapus kemiskinan menjadi kebercukupan, menghapus kebodohan menjadi kepandaian, menghapus hal-hal yang tidak baik berganti menjadi sesuatu kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang keempat, ana al-hasil, aku adalah pengumpul. Bapak Ibu, nanti di yaumil mahsyar kita semuanya akan dikumpulkan umat Nabi Muhammad tepat di belakang baginda Rasulullah SAW. Semua umat Muhammad akan dikomando oleh baginda Rasulullah SAW. Semua umat Muhammad mulai dari Nabi Adam, mulai akhir zaman sampai akhir zaman, sampai akhir sampai hari ini akan dikumpulkan di belakang kaki Nabi Muhammad SAW. Di tengah kita hidup pikuknya matahari yang hanya sejengkal. Bapak Ibu, di yaumil mahsyar nanti matahari hanya sejengkal. Matahari panas tidak, Bu? Matahari panas tidak, Pak? Matahari di yaumil mahsyar nanti jaraknya hanya sejengkal, dan sejengkal ini cukup untuk menghancurkan manusia, membeludak sampai di bawah kakinya. Maka pada saat itu semua umat manusia berlindung kepada nabinya masing-masing. Semua umat berlindung kepada umatnya masing-masing. Umat Nabi Adam mendatangi Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh mendatangi Nabi Nuh. Hai Nabi Allah Adam, aku umatmu, tolong aku wahai Nabi Adam. Suasana hidup pikuk panas seperti ini, aku memerlukan satu engkau wahai Nabi Allah. Apa jawaban Nabi Adam? Hei umatku, nafsi, dirimu, diriku. Aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu. Jangankan engkau, aku sendiri, kata Nabi Adam, belum tentu bisa melindungi dirimu, karena aku pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salahnya, Pak? Ya Nabi Allah Adam, apa salah engkau sehingga engkau tidak bisa memberikan bantuan kepada Nabi Adam? Mengatakan, wahai umatku, aku dulu memang tinggal di sorga, tapi aku pernah berbuat dosa karena mendekati dan makan buah khuldi. Karena itu aku kemudian diusir dari sorga itu. Bagaimana mungkin aku punya salah lalu kemudian bisa memberikan bantuan kepada engkau? Mohon maaf, nafsi. Biar dia bermasa menyumbang seorang-seorang. Lalu semua umat mendatangi Nabi Nuh. Ya Nabi Allah Nuh, tolong bantu. Oh mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Aku sudah banyak berbuat salah. Anakku Kan'an sendiri tidak mampu aku berikan kebaikan sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Bagaimana aku bisa memberi syafaat
Mohon maaf, nafsi tidak bisa. Datanglah mereka ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengatakan kepada umat manusia di pasar, nafsi, mohon maaf, aku tidak bisa membantu wahai umat manusia. Kenapa? Seumur hidup aku pernah berdosa kepada Allah, yaitu pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim seumur hidup pernah berdosa kepada Allah karena berbohong 3 kali. Sampean ping piro, Bu? Ngaku si bojo ping piro? Akeh. Tanya sekarang sama Bapak, panjenengan Pak, ngaku si anak ambil ngaku si bojo ping piro, Pak? Wah, luwe Masya Allah. Allah Muhammad. Ayo Bu, dibantu anak-anak kita, dijaga, disekolahkan, di TPA-kan, diajari Al-Quran, suruh mereka ngaji di Masjid Al-Kausar ini. Ya nggak mau betul? Ayo, banyak yang anak-anak ngaji di sini Bu. Banyak. Alhamdulillah. Ayo, ajak anak-anak kita semuanya. Ini tempat mulia Bapak Ibu. Ini masjid tempat yang sangat mulia. Ayo anak-anak kita ajak ngaji di sini, belajar ngaji di sini, sekedar ikrar ngaji supaya hatam Bapak Ibu. Barokah insyaallah, barokah Al-Quran insyaallah barokah. Jangan sampai kita melupakan satu tanggung jawab seorang orang tua untuk bisa mendidik dan memberikan pendidikan agama yang terbaik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, luar biasa orang yang menghafal Al-Quran, bisa mendidik ajaran agamanya, mereka akan terbantu dan terjaga berkah ilmu agama yang mereka mendapat. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan salah. Nabi Ibrahim memiliki kesalahan terhadap Allah 3 kali, pernah berbohong, juga tidak pernah bisa memberikan bantuan kepada kita. Bapak Ibu, kemarin waktu dari Surabaya saya sempat sowan ke Mbah Sunan Ampel Tirta. Dari sana kemudian ziarah ke Mbah Yai Habib Pasuruan. Dari Mbah Yai Habib Pasuruan kemudian kita lanjutkan ke Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kedekatannya kepada baginda Rasulullah SAW itu luar biasa. Habib Gresik Abu Bakar dengan Habib Soleh Tanggul itu sangat terkenal, doanya sangat makbul. Banyak kisah yang menceritakan, wahai Habib Soleh, kenapa doamu sangat dekat dengan Allah dan doamu selalu dijawab oleh Allah. Jawaban Habib Soleh Tanggul, beliau mengatakan, aku tidak tahu apa-apa, tapi sepanjang kehidupanku, kata Habib Soleh, aku melaksanakan apa yang diperintah Allah dan aku tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apa artinya Pak? Kita menjadi orang yang bertakwa. Habib Soleh itu Pak dekat sekali dengan Rasulullah. Makanya doanya jadi kan kalau mau kabur doanya kan kesini, insya Allah tak juga. Tapi yang mau tarifnya Pak Miftah tergantung tarif. Nek seberapa abang, rong dino, kabur. Nek sing warna biru, sabulan. Nek 20.000 tak gungone
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dendam mati. Ana al-Hasir, aku yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berada di barisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontoh Pak, Effendi, malaikat Pak. Nanti kalau masuk mau dihisab itu dihitung Pak. Di dalam syair Maulid dijelaskan umat Nabi Muhammad ada 3 jenis kelompok manusia. Sepertiga yang pertama masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kelompok yang kedua masuk ke surga tapi dihukum dulu lalu diampuni. Dan sepertiga yang ketiga umat Muhammad banyak sekali kesalahannya, tapi pada akhirnya Rasulullah juga memberikan ampunan kepada umat manusia. Orang sejenis Effendi, orang mana Pak Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Effendi, panggil Pak Effendi. Dosa makan, apa dosamu yang paling besar? Banyak, wahai malaikat. Apa salah satunya? Nyangoni sengkutan celana tipis. Loh, beneran itu? Nggih, malaikat. Oh, dihukum Pak. Effendi dihukum gara-gara nyangoni. Pak, saya dulu pernah ceramah salah amplop ya Pak. Sembunyi ambil saya. Kebetulan yang doa itu kiai saya Pak. Alhamdulillah 1 minggu masa muji kiai saya nelpon bareng dibuka amplopnya. Jadi kiai saya itu kalau ada sana nggak pernah dibuka Ustaz. Ini kisah nyata Pak. Kiai saya dicatur orang puas catur anjir pas 9 masuk. Pas 9 masuk ada catur tambang dalam. Di situ ada kiai saya. Pas beliau disuruh, saya suruh ceramah Pak. Lah kok panitia ini kok iso keterisut? Lah kok amplopku dikiai-kiaiku ya Mas Fendi. Alhamdulillah. Seminggu kemudian kiai nelpon. Mas Fendi kiai, kok alhamdulillah ya. Loh, kenapa kiai? Kok alhamdulillah? Aku tuh loh selama ini nggak pernah doa itu kok kandel banget. Loh, pada saya enggak. Lalu saya bilang, alhamdulillah Yai, ya Rabbul Innalillah, saya seumur hidup dikasih amplop kok tipis banget. Wah, lalu Yai saya itu tertawa Pak. Oh ya, iya orang keliru Yai. Enggak, memang leres, orang salah Yai, tapi alhamdulillah wis entek dah kok ya. Masya Allah, iki koyone Pak Miftah keliru apa ora nek sendung. Tapi teknik kok Mas Fendi. Ada tipis iki tak bisa keliru apa sendung. Pak, alhasil Rasulullah itu beliau mengumpulkan kita di belakang sampai Effendi masuk ke dalam surga. Rasulullah masih berada di luar surga karena satu tujuannya memastikan semua umat baginda Rasulullah SAW masuk semuanya ke dalam surga. Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, wa ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina di mana engkau ya Rasulullah mencari di dalam surga? Rasulullah SAW tidak ada di dalam surga karena masih di luar untuk memastikan umat Muhammad masuk ke dalamnya. Berjasa oleh karena itu tolong masjid ini dimakmurkan deh Bu, tolong masjid ini dimakmurkan Pak, tolong masjid ini dimakmurkan.
sergap sholat jamaah ngaji di masjid ini. Kalau panjenengan tidak memampukan, hati-hati jenengan cari baginda Rasulullah SAW. Kalau jenengan tidak sergap di sini, Bapak Ibu akan dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Kemana Pak Miftah ini? Kemana Pak Effendi ini? Kemana Ustaz Cecep ini udah hadir di masjid? Kenapa anak-anak kok tidak banyak yang mengaji di masjid ini? Rasulullah akan mencari. Jangan sampai kita mengecewakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat apapun bentuknya, apapun panjenengan dapatkan jabatannya dan karirnya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat karena penjaminnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi yang dimaksud penghabisan. Semua kehidupan ini tercipta berkah Nabi Muhammad SAW. Inna dunya khuliqat lakum, sesungguhnya dunia ini diciptakan lakum untuk padi, untuk hutan, untuk pian. Ada air untuk sampean, ada nasi untuk sampean, ada jawab, ada ayam, ada udara, ada matahari untuk sampean, untuk manusia. Inna dunya khuliqat lakum, dunia ini diciptakan yaitu hanya untuk manusia. Pertanyaan saya, Pak, sampean ini untuk siapa? Dunia diciptakan untuk Bapak Ibu semuanya. Wa innakum khuliqtum lil akhirah. Bapak Ibu semuanya ini diciptakan untuk kehidupan akhirat. Dunia untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu diciptakan untuk kehidupan akhirat. Wa inna dunya wal akhirah khuliqat min nuri Habibillah Muhammad SAW. Dunia dan akhirat itu diciptakan dari nur baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan. Bapak Ibu, dunia untuk pian untuk akhirat. Dan kehidupan semua di dunia dan akhirat ini ternyata tercipta dari dan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, salat kita minimal berapa Bu satu hari? Minimal 1000 kali. 1000 kali itu kalau Bapak Ibu susah mengucapkan, cukup di dalam hati dan sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak usah diucapkan, tidak usah dilakukan karena entek mau semua suara. Kalau terlalu banyak menghabiskan energi, maka cukup sirnya saja Bapak Ibu ucapkan sholat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, satu, nama Nabi Muhammad adalah Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, Al-Mahdi, artinya penghapus. Yang keempat, Al-Hasir, artinya pengumpul. Yang kelima, Al-Aqib, artinya berkesudahan, penghabisan. Rasulullah paling terakhir, paling penghabisan untuk
menjemput, menjaga dan memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini betul-betul menjadi pintu syafaat yang melimpah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dituntaskan semua hajat-hajatnya, dikabulkan semua keinginannya, diberikan panjang umurnya, diberikan kesolehan, diberikan yang paling penting adalah kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar dalam kesempatan maulid ini saya menyampaikan beberapa pengalaman dan pengenalan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita teladani akhlak Rasulullah SAW itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita semuanya dalam sebulan maulid ini berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih. Ini saja yang dapat disampaikan. Besok pagi masih ada acara Bapak Ibu. Kita hemat energi, tapi yang paling penting dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, tolong jangan sampai putus semangat kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia sampai hari kiamat nanti. Terima kasih. Ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Ampun maaf, minta ridho, minta halal apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Aku Dr. dari Dinas Sosial Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.